warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas materi kami dengan judul Komunikasi dan Kinerja Pegawai. Sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Abdul Hamid Pratama, dan di sebelah kanan saya Maria Ansila Tulu, dan di sebelah kiri saya Patrisius Bu. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Adapun arti penting komunikasi bagi perusahaan adalah sebagai saluran untuk melakukan dan menerima pengaruh mekanisme perubahan, alat untuk mendorong atau mempertinggi motivasi, perantara sebagai sarana yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang berikut, proses komunikasi. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan, dan pengirim sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan adanya suatu feedback atau umpan balik untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak. Dalam komunikasi harus ada pihak pengirim berita atau komunikator dan pihak penerima berita atau komunikan. Menurut Siagian, proses komunikasi terdiri dari beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya dua pihak yang terlibat, yaitu subjek dan objek komunikasi. Subjek merupakan sumber dan objek sebagai sasaran komunikasi. Yang kedua, adanya pesan yang hendak disampaikan oleh subjek kepada objek. Yang ketiga, pemilihan cara atau metode yang digunakan oleh subjek untuk menyampaikan pesan, lisan atau tertulis, dengan alat penyampaiannya. Yang keempat, pemahaman metode penyampaian pesan oleh objek sehingga pesan diterima dalam bentuk yang diinginkan oleh subjek. Yang kelima, penerimaan oleh objek. Yang keenam, umpan balik dari objek ke subjek. Jenis komunikasi. Perusahaan memiliki bentuk komunikasi tersendiri dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan para anggota yang ada di dalamnya. Perusahaan harus mampu menciptakan interaksi yang menyenangkan agar mencapai suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Cara berkomunikasi yang dianut oleh organisasi akan langsung mempengaruhi tipe atau jenis komunikasi. Pentingnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. Adapun fase kehidupan, komunikasi tetap menjadi bagian yang utama. Manusia dirancang sebagai makhluk sosial, artinya mereka tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saat bekerja, komunikasi tetap dibutuhkan agar pekerjaan semakin lancar dan tujuan bisa tercapai. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan yang harus diketahui? Yang pertama, manajemen menjadi lebih baik. Yang kedua, kerjasama tim meningkat. Yang ketiga, mekanisme feedback semakin terbangun. Yang keempat, moral karyawan meningkat. Yang kelima, keterlibatan karyawan semakin besar. Pengertian kinerja. Bagi orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen sumber daya manusia, pada umumnya berpendapat bahwa kinerja karyawan merupakan bagian penting dari seluruh proses pegawai. Pentingnya kinerja yang rasional dan objektif meliputi paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai, bersangkutan, dan kepentingan organisasi. Menurut Triani, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Menurut Robbins, kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.
Dalam menjamin keberhasilan usaha serta peningkatan prestasi kerja, perlu memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, motivasi, budaya organisasi, tingkat penghasilan. Indikator kinerja. Kinerja tidak bisa dinilai hanya ketika seseorang pegawai pada waktu tertentu terbuat kesalahan, akan tetapi kinerja seseorang dinilai dari hasil akhir dia bekerja dan proses pekerjaannya yang dilakukan. Untuk mengetahui optimal atau tidaknya kinerja dapat dilihat dari indikator-indikator yang timbul dan yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut. Ada 5 indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, kuantitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, efektivitas. Yang kelima, kemandirian. Cara-cara untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ada 3 cara untuk meningkatkan kinerja, antara lain: 1. Pemberdayaan para karyawan mempunyai otoritas, inisiatif, dan kemampuan untuk mengatur pekerjaannya sendiri sehingga terbentuk rasa memiliki tanggung jawab pada organisasi. 2. Orientasi tim organisasi bergantung pada usaha tim untuk menyelesaikan pekerjaan ke arah tujuan bersama, namun masing-masing karyawan saling bertanggung jawab. 3. Pengembangan kemampuan organisasi. Menginvestasikan dananya pada pengembangan kemampuan karyawan agar kompetitif dalam memenuhi tantangan bisnis. Hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja. Bias kemurahan hati. Penyelia yang tidak berpengalaman atau yang buruk mungkin memutuskan cara yang paling mudah untuk menilai kinerja, yaitu dengan memberikan nilai evaluasi yang tinggi kepada setiap orang. Para karyawan tidak akan mengeluh penilaian kinerja sekiranya mereka semua mendapat nilai yang tinggi. Sekalipun demikian, karyawan-karyawan terbaik di departemen akan mengeluhkan penilaian semacam itu karena orang-orang yang bekerja tidak baik mendapat nilai lebih dibandingkan rekan-rekannya yang tidak bekerja keras. Bias kemurahan hati seperti itu tidak dikehendaki karena mengakibatkan para karyawan terlihat lebih kompeten daripada kenyataan yang sesungguhnya. 2. Pengaruh organisasional. Pada intinya, penilai cenderung memperhitungkan kegunaan akhir data penilaian pada saat menilai bawahan mereka. Apabila mereka meyakini promosi dan kenaikan gaji bergantung pada nilai kinerja, mereka cenderung memberikan nilai tinggi. Penyelia cenderung membela bawahannya. Di pihak lain, pada pengembangan para karyawan, penyelia atau penilai cenderung mencari kelemahan bawahannya. Mereka lebih fokus untuk membenahi kelemahan-kelemahan itu. Sekian dari pembahasan materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.